Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di obrolan ekspor. Saya Chris, saya moderator untuk hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali, yaitu bagaimana teknologi AI bisa membantu kita dalam mencari calon buyer ataupun buyer baru. Terutama dalam konteks ekspor dan juga perdagangan internasional. Seperti kita tahu kan AI atau Artificial Intelligence ini merupakan salah satu teknologi terbaru ya di dunia kita. Jadi banyak terobosan-terobosan baru, produk-produk baru ini berdasarkan pada AI. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkannya. Dan mungkin teman-teman atau rekan-rekan penonton obrolan ekspor mungkin sudah ada yang menggunakannya. Tapi apakah sudah menggunakannya untuk mencari calon buyer baru? Nah, ini yang akan kita bahas di obrolan ekspor kali ini. Dan saya nggak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu fasilitator dari PPJP yaitu Pak Pekik. Apa kabar Pak Pekik? Baik, Pak. Selamat siang, Pak Kris. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, rekan-rekan seperti diketahui kan Pak Pekik ini selain fasilitator di PPJP, beliau juga merupakan praktisi di bidang ekspor. Beliau juga merupakan eksportir. Nah, ekspor apa sih Pak Pekik? Nah, Pak Pekik ini merupakan salah satu eksportir untuk produk buah tropis khas Indonesia. Tapi khusus nih untuk obrolan ekspor kali ini, kita nggak akan ngomongin buah-buahan ya Pak ya. Betul, betul, betul. Tapi masih relate bisnisnya ya. Oke, relate bisnisnya. Jadi kita akan bahas tentang AI atau artificial intelligence untuk membantu mengembangkan bisnis ekspor, terutama untuk mencari buyer baru nih. Eh, Senang sekali nih Pak Pekik udah bisa gabung dengan kami, dengan teman-teman sekarang, teman-teman obrolan ekspor. Sebelumnya nih Pak ya, sebelum kita mulai obrolan kali ini yang saya yakin mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan sudah bergabung. Hmm. Kita seperti biasa Pak, ikan tongkol, ikan hiu. Jangan lupa subscribe dulu. Iya, Ya, asik. jadi teman-teman jangan lupa di subscribe dulu. Kalau misalkan dirasakan bermanfaat, boleh di-share. Karena memang obrolan kali ini topiknya agak unik ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oke, mungkin juga kan teman-teman kita agak kurang ini apa maksudnya gimana ya? Mungkin AI ini karena baru, mungkin bisa di refresh dulu nih kepada kami nih Pak. Hmm. Sebenarnya AI ini apa sih gitu untuk pemula memulai obrolan kali ini nih biar kita lebih paham lah AI ini sebenarnya apa Oke. sih? Baik, siap, Pak Kris. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris dan Waalaikumsalam. teman-teman yang ada di studio. Senang sekali bisa join ya pada siang hari ini di Obor. Dan kali ini memang topik yang boleh dibilang masih anget nih, fresh from the oven. Karena Iya, bahkan mungkin di beberapa batch pelatihan kita di PPJP juga belum banyak tereksplorasi. Nah, sedikit boleh cerita apa sih AI, terus apa gunanya dan bagaimana cara memakainya. Oke, pelan-pelan ya teman-teman, kita coba iya. introduksi dulu. AI ini adalah sejenis machine learning dan dia sifatnya generatif. Artinya dia butuh dilatih, butuh dikembangkan, butuh diulang kembali, direpetisi hingga dia bisa memberikan hasil yang kita inginkan secara sempurna. Dan mungkin barangkali dalam prosesnya itu tidak bisa sekali dua kali. Tapi overall machine learning ini sudah lumayan cukup powerful lah untuk kita ya sebagai UMKM, terutama untuk hunting buyer. Ya, kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi ini menjadi salah satu faktor untuk disruption yang luar biasa besar. Nah, salah Hmm, satu di hmm, antaranya adalah tools AI ini. Jadi hmm. AI ini menjadi tools yang perannya sangat besar. Salah satunya adalah dalam stage untuk hunting atau mencari data buyer. Kira-kira gambaran umumnya itu seperti itu, Pak. Dan kalau boleh dibilang, AI ini berkembang dari 3-4 tahun ke belakang lumayan sangat rapid ya, sangat-sangat cepat.
diawali dengan launch-nya si OpenAI dengan mengeluarkan produk satu AI berupa ChatGPT, awalnya web based, sekarang sudah sampai dengan di platform Android juga dan juga tersedia di platform App Store-nya, sehingga ini luar biasa besar efeknya. Ya, diikuti juga dengan berbagai macam developer-developer machine learning yang lainnya, termasuk salah satu di antara yang terbesar adalah Gemini. Waktu itu Gemini launch setelah si ChatGPT keluar, dia launch yang namanya Google Bard sebagai beta versionnya, dan sekarang dia sudah transformasi menjadi Gemini. Ini menarik dua dua tools ini untuk kita kulik, walaupun di samping itu cukup banyak sekali yang proper untuk kita coba kulik itu, Pak Kris. Oke, jadi sebenarnya AI ini udah berkembang pesat dalam beberapa waktu ke belakang ya, dari Bapak bilang sekitar 3 sampai 4 tahun lah. Oke, menarik nih Pak, karena kan biasanya kan kalau teknologi baru tuh cenderung aksesnya itu agak sulit ya. Kalau untuk menggunakan AI ini, akses teman-teman UMKM ini gimana nih Pak? Apakah mudah? Terus kemudian apakah biayanya nih? Biasanya kan kalau namanya bisnis kan pasti cost jadi salah satu perhatian. Isu. Iya. Betul. Betul, Apakah betul. cost-nya ini affordable kah? Dan apa Oke, baik. gimana? Jadi mungkin yang kita ketengahkan pada obrolan kita kali ini ya yang paling boleh dibilang yang paling mudah lah untuk diakses oleh teman-teman UMKM. Walaupun mudah, jangan khawatir, ini tuh cukup worth it juga kok toolsnya, dan data-datanya juga menurut saya cukup valid, menurut saya cukup bagus, dan bahkan beberapa data diantaranya itu lumayan lumayan ya boleh dibilang itu organik lah. Jadi worth it, dan itu kita kulik dari yang free dulu, Pak. Memang tersedia sih layanan freemium sampai dengan yang premium. Jadi ini ada tiga ya, ada stage-nya. Free, literally free dengan segala macam keterbatasannya. Terus premium itu artinya dia sebenarnya ya layanannya masih boleh dibilang seperti hanya free, tapi ada biaya subscription-nya yang murah, terjangkau, sampai juga yang memang premium. Premium ya artinya kita mengakses dengan sejumlah subscription fee yang tentunya itu juga ya sifatnya memang berbayar sedikit lebih premium gitu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Tapi overall mungkin kita akan coba salah satu di antara yang memang lebih afford ke teman-teman UMKM dulu aja. Itu udah cukup kok untuk nanti suatu saat kelak sudah berkembang, ada dana, ada investment lebih, worth it kok investment itu dikeluarkan untuk akses yang akun-akun premium kayak gitu. Oke, baik, tadi kan Bapak bilang bahwa mudah digunakan, terus kemudian bisa dipakai oleh teman-teman. Nah, ini saya sedikit ngasih bocoran ya ke teman-teman biar teman-teman nih nggak pergi atau tetap stay tune di obrolan ekspor kali ini, bahwa nanti Pak Pepik akan memberi langkah-langkahnya ya, cara untuk menggunakan AI ini untuk mencari calon buyer. Benar nggak tuh Pak? Betul. Jadi teman-teman stay tune aja di sini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh drop di Q&A, jangan khawatir, dan tentunya biar teman-teman juga dapat experience yang lebih, dicoba bareng gitu. Jangan cuma nonton doang, ini ada record kok, besok bisa lihat lagi. Jangan, langsung aja teman-teman siap-siap dengan device-nya, dengan koneksi internetnya, mau laptop, mau HP, mau apa, siapin aja semuanya dari sekarang gitu. Ya, jadi kita kan akan lebih interaktif untuk obrolan ekspor kali ini. Jadi mumpung masih di awal, teman-teman kalau misalkan ada urusan yang harus diselesaikan, ya di hold dulu dan persiapkan mungkin device ataupun alat-alatnya Pak. Mungkin bisa handphone tadi ya, atau misalkan ada laptop atau bisa ada tablet. Nanti ketika nanti Pak Pekik nge-share langkah-langkahnya, bisa langsung dicoba. Nanti kalau ada kesulitan, misalkan kurang ngerti, bisa langsung ditanyakan ya Pak di sini ya. Jadi kan lebih drop komen di live chat. Oke, siap. Ini menarik nih Pak. Tadi kan AI-nya kayak udah berkembang. Sebenarnya kalau dari pengalaman Bapak ini, kan Bapak mungkin udah mencoba. Terus tadi kan Bapak bilang udah berpartisipasi atau mencoba di batch ECP gitu. Memang
apakah sudah ada hasilnya? Apakah Hmm. ada yang sudah mencoba dan mendapatkan hasil gitu? Ya, ya, ya. Menarik ini, Coach. Nggak cuman saya pribadi ya, beberapa teman-teman ECP, binaan di UMKM Export Coaching Program, ya ini salah satu flagshipnya teman-teman PPEJP, sudah memakai dan sudah mencoba. Bahkan waktu itu kita pernah ada challenge ya waktu itu. Jadi di sesi market development di 3 hari, hari pertama atau keduanya teman-teman kita challenge. Coba teman-teman bikin dan cari listing 1 hari 1 malam ini untuk mendapatkan grabbing 1.000 list of buyer. Nah, Antar dengan Pak. berbekal tools ini, ternyata semalam bisa itu dapat, bahkan bisa lebih daripada itu. Itu Satu malam berarti Bapak targetkan 1.000 list ya, buyer sehari semalam itu sehari teman-teman semalam. kita target bisa dapat 1.000 list of buyer. Ternyata accomplish itu, dan itu over bahkan. Jadi ekspektasi kita, paling nggak nyampe 1.000, paling cuma berapa doang. Ternyata sampai juga dengan Hmm. berbagai macam bentuk-bentuk bayarnya, jenis company-nya, berbagai macam ini mereka bisa dapat itu ternyata. Yang kedua juga ada salah satu eh, sama binaan juga kita pakai si tools AI ini nggak cuma sekedar mencari buyer. Ternyata tools AI ini juga bisa kita optimasi untuk how to reach the buyer. Jadi setelah kita dapat buyer listnya apa saja, siapa saja, company-nya mana saja, bagaimana apa websitenya sama alamat emailnya, ternyata si AI ini masih cukup powerful juga kalau kita pakai sebagai salah satu tools untuk reach mereka, membuat email introduction-nya, membuat email untuk kita melakukan penawarannya. Ternyata mereka cukup powerful. Tapi tentu pelan-pelan ya, Pak Kris, Hmm. kita eksplorasi Nah, satu persatu dulu ini. Nggak akan kelar iya. kalau misalkan mau kita kupas tuntas semuanya ini. Oke, jadi tadi kan udah diceritakan ya bahwa bisa mendapatkan datanya Mbak ya, tapi bisa juga membantu untuk setelah dapat data tuh ngapain tuh datanya kan, bisa membantu untuk reach out. Ini menarik karena AI ini bisa seakan-akan menjadi salah satu alat bantu ya untuk membantu teman-teman ini rekan-rekan di yang mau coba ekspor untuk memulai ekspor untuk memulai bisnis ekspornya. Memang AI ini jadi salah satu hot topic sesuai dengan sekarang obrolan ekspor. Teman-teman jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, dan misalkan yang merasa bahwa obrolan kali ini menarik dan bermanfaat juga kalau untuk di share ke teman-teman, boleh di share dulu Baik, karena siap. memang Siap, Pak ini Kris. Sebentar, tadi saya kepencet mau nge-share malah kepencet. Saya screen ya, Pak. oke Buat boleh. Nah, teman-teman jadi ini sekalian. kita udah mau langsung di ini Pak, ditunjukin nih langkah-langkahnya ya. Boleh, boleh deh, boleh. Ini teman-teman Oke, langsung aja ya. Saya akan tunjukkan beberapa list of AI tools yang memang boleh boleh. ini bisa kita optimasi. Boleh ini Nah, langsung nih langsung. ya. Nah, tinggal teman-teman silakan saya minta tolong untuk bisa connect internet, lalu buka device-nya, entah laptop, entah HP, entah mobile device yang lain. Sebagian diantaranya sudah tersedia juga di Google Play, sebagian diantaranya juga sudah tersedia di App Store. Nah, yang pertama, silakan teman-teman mungkin perlu juga download ChatGPT. Walaupun ini juga tersedia dalam 3 platform ya, web base, tersedia di web base, tersedia juga di aplikasi, baik itu di Android ataupun di ekosistemnya iOS. Nah, yang pertama ChatGPT, yang kedua Gemini. Nah, ini yang dua yang paling lead ya. Sekali lagi, ChatGPT dan Gemini ini menjadi salah satu pioneer. Nah, makanya muncullah tools-tools yang lain seperti Monica, Copilot, kemudian Chat AI Bot, Atomic, AI Central, Lelama, dan sebagainya. Ini mohon maaf, saya nggak bisa ekspor semuanya ya karena cukup banyak. Tapi overall kita buka 2 pioneer dulu aja yang paling utama, yaitu ChatGPT dan Gemini. Nah, silakan kalau teman-teman sudah download ataupun kalaupun nggak download,
sudah masuk ke aplikasinya ChatGPT yang sudah punya, atau juga bisa buka di web base. Misalkan saya buka Jadi di apa namanya, aplikasi yang saya sudah punya. Nah, saya sedikit sedikit informasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kuncinya dalam kita untuk bisa mengoptimasi tools ini, AI ini adalah dengan memberikan prompt yang proper. Apa sih itu prompt? Prompt itu adalah kata perintah. Nah, kata perintah ini sekali lagi karena tadi kita sudah tahu AI ini adalah generatif machine learning. Dia butuh dilatih, di training, diuji coba, tidak cuma sekali, dua kali. Nah, dengan kata perintah yang kita ubah, kita sempurnakan, kita explore lagi, tentunya disesuaikan dengan model bisnis kita, disesuaikan dengan produk kita, dan juga disesuaikan dengan target market kita. Nah, ada 4 kunci pokok yang perlu teman-teman pahami. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus membuat eh, perintah dalam bentuk prompt itu seperti, kalau kita bikin kata mudahnya adalah untuk memudahkan kita mengingat-ingat, itu seperti kita membuat sebuah kalimat sempurna. Kalau kalimat sempurna itu ada apa saja sih? Di dalamnya ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, kita bikin seperti itu sehingga kita bisa mengoptimasi si ChatGPT bekerja untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Misalkan kita pengen mencari buyer. Nah, kita buat kalimat sempurna perintah kepada ChatGPT atau kepada tools AI yang lain sehingga dia bisa menghasilkan hasil yang sempurna. Contohnya prompternya saya masukkan ke ChatGPT seperti ini. Saya adalah eksportir lada dari Indonesia, ya, berpengalaman selama puluhan tahun dan sedang melakukan riset untuk memperluas penetrasi market global. Sebutkan 10 list of importir lada di Cina dan sajikan data dalam bentuk tabel beserta website dan alamat emailnya. Nah, ini contohnya yang bisa saya buat. Teman-teman silakan modify prompternya, kata perintahnya pada ChatGPT sesuaikan dengan produk serta model bisnis masing-masing, serta target market masing-masing. Ya, boleh kata-katanya itu nggak seperti ini persis, ya nggak apa-apa. Yang penting tadi memenuhi kaidah SPOK, subjek, dia sebagai siapa, predikat, dia sedang melakukan apa, dia sedang melakukan aktivitas apa, objek. Nah, aktivitas ini menginginkan hasil seperti apa, keterangan hasilnya itu disajikan dalam bentuk apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya tidak ketik ulang, saya pakai recent history yang sudah saya bikin sebelumnya untuk mempermudah dan mempercepat proses. Nah, ini hasilnya. Kalau saya membuat prompter adalah, saya adalah eksportir lada dari Indonesia dan berpengalaman selama puluhan tahun, sedang melakukan riset untuk memperluas dan penetrasi market global. Sebutkan 10 list of importer lada di Cina, sajikan data dalam bentuk tabel beserta website dan alamat emailnya. Nah, ini muncullah seperti ini teman-teman. Ada company name, ada website, ada email. Nah, ini cukup apa namanya, powerful ya. Kita mendapatkan 10 list of buyer dari China. Nah, dengan cara yang sama silakan teman-teman lakukan, buka ChatGPT-nya, masukkan prompternya, sesuaikan dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang teman-teman inginkan, serta sesuaikan dengan produk dan target market yang teman-teman inginkan. Lalu klik dan lihat hasilnya, keajaiban apa yang akan disajikan oleh si ChatGPT. Ini langkah yang pertama kalau kita mau mengulik di ChatGPT. Begitu Pak Kris, secara singkat saya sampaikan, nanti kita akan geser ke tools yang lain. Mungkin ada yang perlu kita discuss lebih dahulu sebelum kita beranjak ke tools yang berikutnya. oke, baik. Ini kalau menurut saya sangat mudah sekali ya Pak ya. Jadi cuma ada promnya ini udah ada ketentuannya ibaratnya ya. Jadi harus urutannya seperti apa, strukturnya seperti apa, sehingga bisa menghasilkan
hasil yang kita inginkan. Mhm. Oke, Mhm. saya ingatkan lagi kalau teman-teman misalkan kalau bisa mencoba, silakan mencoba. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh di drop komennya di live chat. Jadi nanti bisa saya sampaikan ke Pak Pekik. Jadi nanti kalau ada Iya. masalah mungkin Pak Pekik bisa bantu gitu ya. Iya, Oke, boleh. di sini kan Ya, saya lihat di historinya ini ada beberapa eh, hasil ya. iya, Apa Pak. yang pertamanya ini langsung bisa dapat hasilnya atau perlu beberapa kali prompt Pak biar mendapatkan hasil yang kita inginkan? Nah, ada kalanya suatu saat kita tidak bisa langsung mendapatkan secara instan. Ada kalanya juga dalam sekali trial dia bisa mengenerate hasil secara instan. Contohnya misalkan saya mulai dengan hasil yang lain. Ini saya ada contoh untuk produk yang lain. Nah, ini masih di Oke, Cina ya, masih oke, main di produk-produk berupa apa namanya lada. Nah, ini juga saya ganti misalkan prompternya mirip sama, tapi yang saya ganti adalah target marketnya. Nah, saya pengen geser dari China, saya pengen ke Eropa. Ternyata juga dia muncul menghasilkan hasil-hasil yang overall ya 10 list importer di Eropa. Nah, ini dalam kurun waktu 2 kali 3 kali trial dia langsung bisa memberikan hasil yang proper. Tapi juga pada kesempatan sebelumnya seperti ini yang tertampil, dia tetap bisa mengenerate importer name-nya, tapi tidak bisa menyajikan website ataupun alamat email atau kontaknya. Nah, ini pentingnya teman-teman kita mengupayakan ataupun melakukan prosesnya itu eh, dengan cara repetisi. Nah, oke, sayangnya karena kita menggunakan layanan free, maka dia akan punya batasan. Jadi dalam kurun waktu tertentu kita hanya bisa melakukan search berapa kali gitu. Dan mohon maaf saya agak lupa kurun waktunya berapa dan berapa kali pencarian. Tapi overall ini masih tetap tetap worth it kok untuk kita kulik. Dan kalau memang teman-teman masih kurang puas, saya kalau cuman dapat segini dalam kurun waktu tertentu dan harus mengulang serta menunggu menunggu apa grace periodnya habis, ya sayang gitu. Bisa saja kita gunakan trik yang lain gitu ya. Artinya kita gunakan akun dengan alamat email yang lainnya. Nah, kita bisa mengulang-ulang tersebut apa stepnya yang sama seperti itu dengan menggunakan alamat email yang lain. Artinya kita punya banyak akun. Kalau boleh dibilang, ini tekniknya teman-teman digital marketing adalah kita bikin ternak akun. Nah, ini salah satu trik juga untuk mengoptimasi si ChatGPT ini bisa menghasilkan hasil yang banyak. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, Pak Kris, ya, ada salah satu contoh yang memang sudah berhasil, itu memang mereka juga bisa ternak akun email gitu. Jadi emailnya dia punya hampir 20-an 30-an per orang gitu. Nah, 20 30 orang ada 30 orang itu udah hampir 1.000 sendiri kan. Dia oh bisa gitu ya, mengenerate. Nah, jadi istilahnya apa kerja dalam satu tim dengan oke, mengenerate sekian banyak email dan dia bisa menggrabbing opportunity dalam sekali duduk untuk mendapatkan 1.000 list of buyer. oke. Gitu, Pak. Oke, Pak Peki, kebetulan ini ada pertanyaan yang Nah, nulis di live chat nih. Yang siap, pertama siap, nih ya siap. Pak ya, apakah chat GPT-nya harus berlangganan? Tadi kan udah dijelasin. Ya, Mungkin dia ya. bertanya apakah untuk mendapatkan hasil hasil seperti ini apakah harus berlangganan atau yang free juga bisa? Iya, ya. Baik, terima kasih nih pertanyaan yang bagus, menarik. Pasti pertanyaan, wah, dapat begini ini berlangganan apa enggak sih? Nah, yang saya lakukan, yang saya praktekkan dan saya kerjakan ini free, totally free, enggak berlangganan. Jadi tidak perlu subscription, tidak perlu membayar, tidak perlu membutuhkan akun yang premium gitu. Nah, tapi memang kelemahannya tadi saya sampaikan dalam kurun waktu tertentu dia terbatas hanya berapa kali proses pencarian. Nah, teman-teman catatannya adalah kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil yang banyak tanpa harus membayar sedikit effort, teman-teman harus punya banyak email. Tadi yang saya sampaikan. Itu Pak Oke, Kris. Jadi ini nggak perlu berbayar ya yang ini ya. Nanti kalau mau berbayar pun boleh, bisa. Dan hasilnya ya tapi tetap berbeda lah. Artinya antara yang berbayar dengan yang free pasti akan berbeda. Tentunya
kembali kepada teman-teman yang kalau udah punya budget, oke lah kita berbayar aja gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Toh itu Iya. kan sifatnya investment ya, kembali buat kita gitu. Oke, Pak, ini ada juga pertanyaan dari Mike Wizowski. Gimana Oke. caranya biar dapat email PIC? Mungkin tadi kan Bapak showing ada yang emailnya nih. Dia bertanya gimana caranya biar dapat email PIC-nya. Nah, oke, baik. Ini pertanyaan menarik, akan menjadi salah satu bahasan kita juga ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi tools-nya dulu gitu ya. Kalau teman-teman mendapati, Pak, di trial pertama, kedua kita bisa dapat nih website sama email. Tapi di trial ketiga, keempat bisa jadi munculnya seperti ini. Tapi tetap muncul importer name. Lalu stuck dong, saya nggak dapat apa-apa dong, nggak dapat website, nggak dapat email. Apakah sampai di sini perjalanan kita, perjuangan kita? Enggak dong. Sebenarnya masih banyak tools yang lain yang berbasiskan AI juga untuk bisa mengoptimasi. Walaupun kita hanya mendapatkan importer name, walaupun kita hanya mendapatkan company name, walaupun kita hanya mendapatkan satu di antara informasi kredensial ataupun informasi penting yang lainnya seperti website ataupun email itu tidak muncul seperti yang tertampil di layar teman-teman, di screen teman-teman, itu tetap worth it. Ini silakan disimpan dulu. Nah, nanti ada tools yang lain yang bisa mengoptimasi untuk mendapatkan email kontak ataupun email PIC-nya pakai hunter.io ataupun snuff.io. Tapi sayangnya Pak Kris, kali ini kita masih fokus di how to Wah, grabbing ini dulu ya. Nanti ya, Pak. suatu saat kita bisa optimasi lagi di kesempatan yang lain deh. Atau mungkin jadi satu masukan juga nih pelatihan komprehensif pakai AI di tahun depan ya kali mungkin. Nah kita udah di Wah, penghujung tahun ya Pak ya. iya. Boleh ini untuk masukan buat kami juga. Kebetulan nih agak nyambung sih Pak sama pertanyaan berikutnya nih. Eh, Mhm. ada yang nanya dari Arif Rahman, Bapak udah pernah nyoba berapa AI provider? Jadi udah nyoba berapa banyak AI, jenis AI? Mhm. Terus dia nanya, apakah hasil yang di-generate antara beberapa AI bisa sama? Maksudnya Ya, kalau coba itu sama apa ada hasil yang berbeda? nah oke. Kalau gitu saya akan bergeser sekalian ya ke Boleh tools yang langsung lain. Ya, yaitu disambungin aja Pak. iya, nyambung ke Gemini. Nah, silakan teman-teman juga bareng-bareng ya, silakan buka. Kalau Gemini ini hanya tersedia di web base. Nah, mungkin kalau dia Gemini ini karena ekosistemnya adalah search engine, maka kita tahu ya si Gemini ini kan ekosistem terbesar search engine seluruh dunia adalah di Google. Kalau boleh dibilang Google ini Thanos-nya dunia digital gitu ya. Kalau dia mau ganti algoritma YouTube, dia mau ganti algoritmanya AdSense ya seenak udel dia itu bisa banget gitu. Tapi overall ya Gemini ini worth it juga untuk kita explore karena database terbesar di dunia digital online itu salah satunya di Google. Selain Thanos yang lainnya, adiknya adiknya si Google itu ya ini kayak mirip kayak Thor and Loki nih kalau kalau orang bilang ya si kakak beradik itu. Yang satunya lagi di ekosistemnya si Meta. Meta juga masih develop model yang sama seperti Gemini atau model yang sama seperti ChatGPT. Kita tunggu aja ini bagaimana perkembangannya mereka. Nah, Oke. kembali pertanyaannya tadi akan nge-link kepada apa yang saya generate di sini. Misalkan contohnya saya ingin mencari ya informasinya sama, saya pakai alamat informasinya ataupun pakai prompternya seperti yang di ChatGPT. Saya adalah eksportir lada dari Indonesia berpengalaman tahun dan sebagainya sampai terakhir ke sajikan data dalam bentuk alamat email. Nah, ini juga sama teman-teman kenapa kok kita pakai toolsnya itu nggak satu doang? Ada ChatGPT, ada Atomic, ada Monica, ada POE dan sebagainya. Karena begini, terkadang ketika kita sedang mengenerate prompt di satu tools, itu dia jawabannya itu apa ya? Formalitas gitu. Munculnya tentu Oke. saya bisa
berikan informasi mengenai bla 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 begini doang gitu. Kadang nggak sampai mengenerate apa data-datanya secara langsung gitu. Makanya kita butuh sekian banyak platform. Nah, ini menjawab berapa banyak sih yang sudah saya coba. Mungkin kalau dicoba secara kuantifikasinya lebih dari 20, lebih dari 20 dan semuanya dipakai. Nah, karena ada tools AI yang memang dedicated untuk riset buyer seperti ini. Ada yang dedicated untuk mengenerate informasi yang lain. Nah, ini kita perlu pakai semuanya. Nah, sekali lagi karena kita mungkin sesi Aku. kita kali ini cukup terbatas ya, satu persatu kita akan bahas beberapa beberapa saja. Nah, ini contoh hasilnya. Ya, contoh hasil yang di-generate via Gemini dengan prompter yang sama, saya ingin mencari importir lada di Cina, itu seperti ini. Sama seperti yang tadi di ChatGPT, itu kadang muncul websitenya, kadang ada muncul cuma nama perusahaannya saja. Nah, silakan teman-teman lakukan hal seperti ini berulang kali. Nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga sama, misalkan saya cari dengan kata kunci ataupun dengan prompter yang lainnya. Misalkan tadi kita cari lada. Nah, kita cari sekarang adalah importir cocoa fiber. Sama, yang muncul akan seperti ini. Ini adalah beberapa importir cocoa fiber yang terbesar di dunia, yang ini cukup worth it untuk kita kulik dan kita kepoin nih. Kebetulan mereka sudah mengenerate sekaligus dengan alamat website dan nama perusahaannya. Nah, teman-teman sekali lagi, kalaupun belum dapat email, jangan khawatir. Simpan saja dulu data-datanya, nanti ada tools yang lain yang bisa kita optimasi untuk mengenerate informasi email dari si list of importer atau list of buyer ini. Begitu Pak Chris. Oke, baik Pak. Mungkin nanti kalau ada waktu lain ya, mungkin kita bisa jelaskan lagi AI lainnya. Karena tadi saya lihat banyak sekali program AI atau aplikasi AI-nya ya. Kebetulan ini ada juga yang nanya, dia nanya lagi apps AI-nya apa aja Pak tadi yang digunakan. Mungkin bisa diulangi lagi. Oke, saya spoiler aja ya Ya, yang biar lebih jelas nih. muncul yang muncul di layar. Silakan, ini nggak bisa copy paste ya, tapi explore aja namanya. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot, ada POI, Llama. Ini kalau teman-teman bisa capture atau screen capture atau Hmm. apa SS, nah, silakan di SS aja. Nanti karena waktunya juga ini, di waktu yang lain teman-teman bisa eksplorasi di apps-nya masing-masing, di web store boleh, di bahkan beberapa di antaranya ini mereka sudah mengenerate extension di Google Chrome. Nah, itu lebih Oke. enak lagi. Ada teknik yang jauh lebih lebih advance. Nah, ini kan kita baru ngomongin yang sifatnya apa ya namanya ya, low impact kalau kita mau lagi exercise ya. Atau kita boleh bilang ini buat beginner lah ya, buat beginner dulu itu seperti ini. Tapi overall uh, ada yang lebih lebih advance daripada ini. Ada teknik web scrap atau scraping data, atau ada teknik web crawler. Itu ada teknik yang lain juga diperkaya dengan teknologi AI juga gitu. Itu bisa kita optimasi juga. Cuma sekali lagi kita warming up dulu ya buat teman-teman yang Hmm. sifatnya mungkin masih baru kenal. Kita kenalan dulu tool-toolsnya. Nanti next kita akan bahas lagi yang lebih advance di intermediate-nya atau sampai ke level advance-nya. Kalau sampai level advance tuh bisa kita pakai yang namanya black box. Bentar ya, mana ya black box ya? Ini chat black box. Nah, kalau sampai blackbox.ai, kita malah bisa sampai mengenerate dan kita bisa membuat aplikasi chat to AI-nya sendiri. Nah, ini canggihnya blackbox.ai itu begini. Kita bisa pakai AI untuk bikin AI. Tuh, ini dan memang dedicated AI untuk AI untuk bikin AI yang khusus generate list of buyer. Itu kita bisa. Gitu. Cuma ini levelnya advance ya. Nanti udah harus ada bahasa pemrograman, Python dan HTML plus Java dan sebagainya. Tapi overall sekali lagi teman-teman
kita dari yang mudah dulu ya, nanti Hmm. sampai berhasil, sampai teman-teman mendapatkan experience dan apa namanya, pengalaman yang cukup menarik. Terlebih kalau saran saya, jangan cuma tahu doang, tapi tahu, execute, closing, shipping, baru shopping gitu. Oke, ini menarik banget nih Pak. Kalau tadi saya lihat kan Bapak udah menjelaskan di cara menggunakan dua AI ya, Gemini dan ChatGPT. Nah, Iya. kalau saya lihat sih cukup mudah. Nah, teman-teman nih, mudah-mudahan kalau udah ada yang mencoba nih, boleh nih sekalian diceritain di komen di live chat apakah udah berhasil melakukan apa yang tadi Pak Pekik contohkan. Kebetulan kita masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi nih. Jadi kalau misalkan teman-teman nih udah ada yang berhasil atau ada yang udah mencoba, langsung boleh diceritakan pengalamannya di uh, live chat sekarang. Oke, Oke. melanjutkan lagi nih Pak. Kalau tadi kan saya lihat memang sudah banyak AI lainnya. Kalau menurut Bapak, kan ada dua nih Pak, tadi Bapak jelaskan. Mhm. Misalkan kita kan UMKM nih, bilang siapa tahu kita terbatas. Di antara dua itu, misalkan harus milih salah satu, mana yang harus kita pelajari lebih detail. Hmm, kalau menurut saya nggak salah satu, malah Salah satu, dua-duanya. harus Karena keduanya. karena gini Pak, Oke. ChatGPT dia pioneer. Eh, Keterbatasan dia adalah dia punya database itu, kalau nggak salah ya, Nah, dia di 2 tahun ke belakang. Artinya dia datanya nggak se-up to date si Gemini. Nah, Gemini ya itu tadi, karena dia adalah the biggest ecosystem of digital and online. Nah, makanya dia punya data yang cukup cukup jauh lebih advance daripada si ChatGPT. Tapi dua-duanya ini punya punya keunggulan, apa, uniqueness, kompetitif uniqueness atau competitive advantage ya. Ya, intinya kedua-duanya ini punya ke ikan unique, masing-masing gitu ya. iya, keunikan masing-masing yang saling melengkapi gitu. Jadi nggak, kalau Eh, menurut saya, kalau teman-teman, oke Pak, harus harus yang paling dasar dulu mana sih? ChatGPT sama Gemini. Dua itu. eh. Baru nanti pasca itu boleh nih main-main ke siapa yang lainnya. Oke, kita main ke Copilot. Nah, ini kalau Copilot itu ekosistemnya teman-teman di Microsoft. Nah, bedanya ya tadi ChatGPT dia adalah ekosistemnya OpenAI, atau foundernya atau company-nya, pendirinya. Kalau Gemini itu di ekosistemnya Google, Copilot itu di Microsoft. Nah, itu juga cukup 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 menarik untuk kita kulik. Kenapa? Ya, satu lagi, Microsoft juga bukan bukan perusahaan kaleng-kaleng ya, yang kemarin sore baru ada atau startup. Mereka juga cukup advance di teknologi semacam ini, sehingga kalau ada bandingannya setelah ChatGPT dan Gemini, habis itu ke Copilot dan baru ke yang lain-lainnya. Ada POE, ada Monica, ada Lelama, contoh ya. Boleh kita geser ke Lelama ya Pak ya. Boleh, masih ada waktu, boleh. Ya, misalkan sama Pak ini, prompternya saya pakai pakai prompter yang sama. Saya adalah eksportir lada dari Indonesia, bla 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 bla, sampai terakhir sajikan data dalam bentuk website dan alamat email. Ini pun makan mengenerate hal yang sama. Nah, tuh, I'd, I'd be happy to help you and so on, sampai dia bisa menyajikan importirnya siapa, dengan website yang mana, serta emailnya apa. Sekali lagi, ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa menggenerate leads, yang generate prospect buyer, dan ini pun tidak akan berhasil ataupun tidak akan berharga apa-apa kalau kita hanya sekedar menggenerate saja, tapi tidak ada follow up, tidak ada action after this, atau tidak ada apa namanya, effort untuk kita follow up dari data yang kita miliki. Seperti hanya kalau misalkan kita dapat list of buyer dari sumber-sumber yang lainnya, katakanlah dari ITPC, Perwadak, Atas Hmm. Perdagangan, KBRI, dan sebagainya. Kalau kita dapat terus kita nggak follow up, ya sama aja, kita tidak akan mendapatkan momentum untuk kita closing. Jadi kunci utamanya salah satunya di situ. Oke Pak, Eh, menarik juga nih.
Kalau ke depannya ini gimana nih Pak? Tadi kan udah bicara bahwa AI untuk memulai tapi tetap harus dilakukan effort-effort lainnya. Nah, kalau menurut Mm-mm. Bapak nih ke depannya ini AI ini apakah kayak gimana nih akan dipakai untuk dalam konteks pemasaran atau dalam mencari buyer? Apakah nanti semua orang akan memulai dari AI atau gimana nih? Pasti, pasti, pasti. Karena ya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kita ya. Terlebih dengan hadirnya AI itu menjadi salah satu point of disruption ke depannya, sehingga pasti ke depannya itu ChatGPT akan berevolusi jauh lebih beyond our expectation. Nah, ini yang perlu kalau buat saya kan sebagai tech enthusiast itu seneng ini menerka besok ini bakalan akan ada lagi teknologi apa ya? Apakah benar-benar AI kelak akan bisa menggantikan kita ya? Atau sebaliknya AI jauh lebih memberikan hasil result yang jauh lebih di atas perkiraan kita ya. Ini menjadi salah satu apa namanya sekian banyak pertanyaan yang buat kita itu menerka-menerka dan terus kepo gitu. Terus kayaknya bakalan seru nih ke depan nih. Bakalan lebih rame nih ke depannya. Kayak gitu deh, apa namanya. Jadi muncul buat kita itu apa hype lah ya Ya. ke AI itu. Apalagi aplikasi AI itu sekarang nggak cuma di sisi cari buyer doang, ataupun kita generate avatar doang, atau generate video doang. Mm-mm. Hampir semua lini AI itu sudah bisa masuk di sana. Dan hanya orang-orang yang mampu memanfaatkan AI secara baik dan benar, yang kedepannya itu akan menguasai pasar. Tentunya teman-teman sekalian lah itu orang-orang yang saya mention itu. Oke, menarik nih Pak. Kedepannya AI akan lebih sepertinya akan menjadi dominan, tapi tetap perlu dipantau lagi ke depannya nanti kayak gimana ya Pak ya. Iya, pasti pasti, Pak. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan kita masih ada waktu lagi. Kalau Mm-mm. dari saya sih Pak, mungkin dari yang tadi udah dicontohkan untuk ChatGPT, terus kemudian juga Gemini, terus juga tadi kan ada sempat menyinggung sedikit soal lama nih, Lama, lama nih ya. lama. Nah, Ada juga kalau yang saya perform ini sekarang adalah Chat and Ask AI. Ini juga Chat and ya SEA. Claudie ya, Claudie ya ibaratnya newcomersnya ya setelah ada muncul Gemini, muncul ChatGPT. Ini muncul banyak sekali tools yang mirip-mirip seperti itu. Basisnya adalah chatbot. Nah, ini salah satunya adalah Chat and Ask AI. Ini saya juga sama lakukan hal yang serupa. Yang saya ganti adalah lokasi wilayahnya saja. Sama mencari importir lada, yaitu di Amerika Serikat. Nah, ini munculnya juga sama. Ada beberapa importir sekaligus beserta website dan alamat emailnya. Ini juga udah cukup lah kalau teman-teman mau apa namanya Hmm, mengulik lebih hmm, lebih ini lagi ya. Karena hmm, sekali lagi teman-teman pola belajarnya adalah repetisi ya untuk bisa hmm. ahli. Sama si AI ini juga harus direpetisi untuk bisa expert, diulang, disempurnakan, diperbarui prompternya. Bahkan kalau boleh sharing, beberapa universitas ternama ini Pak, mereka sudah punya satu program studi atau jurusan tertentu yang memang dedicated untuk menjadi ini prompt engineer. Ini luar biasa. Ada jurusan khusus yang basisnya adalah teknologi dan jurusan itu dedicated untuk jadi seorang prompter. Jadi nama nama bahasa future skill-nya itu adalah prompt engineer. Jadi eh, teknik prompter. Nah, ini luar biasa ya. Belum pernah ada dulu fakultas teknik tapi teknik untuk prompter. Nah, ini sudah muncul. Jadi bakalan akan muncul banyak sekali future skill, banyak sekali future okupansi yang memang di luar ekspektasi kita sekarang itu. Dulu belum pernah ada yang namanya. Kalau teman-teman uh, waktu kecil dulu pernah ditanya, Kak atau Dek, besok mau jadi apa? Paling pilihannya tiga, pilot, dokter, astronot, Nah, ya kan? Nggak ada yang lain. Tapi kalau ditanya kepada generasi alpha sekarang, mau jadi apa? Mau jadi
content maker. Apa ini? Zaman dulu belum muncul ini. Ditanya lagi prompt engineer. Apa pula ini? Programmer, sebagainya. Ini jadi salah satu misteri yang semakin menarik untuk kita kita pantau terus ya, AI ini ke depan mau jadi seperti apa. Tapi tentunya yang relate buat buat keseharian kita, kalau kita sebagai seorang eksportir, ya tentu kita perlu membatasi diri juga ya, jangan hanya sekedar ngikut, tapi tidak relate dengan apa yang kita sedang kerjakan sekarang, atau okupansi apa ataupun keahlian apa yang sedang kita geluti sekarang. Tuh, saran saya teman-teman fokus ke satu satu keahlian tertentu, fokus pada salah satu atau dua atau tiga maksimal tools AI ini, dioptimasi seoptimum mungkin sehingga teman-teman bisa mengenerate semua kebutuhan dari rich market atau generate list of buyer yang teman-teman perlukan. Oke, ini menarik Pak. Saya baru kepikiran tadi. Ini kan kita misalkan sudah ada dapat hasilnya nih ada 10. Misalkan tadi kan Bapak udah lihat ada tabelnya nih. Ya. Cara memindahkannya itu gimana? Apakah hanya dia kan apakah cuma terbatas di aplikasi AI aja? Apakah itu bisa di copy paste atau gimana caranya biar nanti kan bisa dipindahkan, bisa diolah lagi menjadi data-data yang lain gitu. Oke, baik. Kalau di aplikasi Gemini itu bisa langsung diekspor ya, karena dia ada fasilitas untuk mengekspor ke Excel atau mengekspor ke mana gitu. Nah, itu ada. Tapi kebetulan untuk beberapa tools yang lain itu memang belum ada apa namanya model seperti ini. Contohnya export to sheet. Iya. Nah, ini dia bisa langsung generate karena sekali lagi di generate-nya pun ke dalam tanda kutip ke ekosistemnya dia, yaitu spreadsheet. Gemini ya. Iya, Gemini. Kalau yang lain memang belum ada karena sekali lagi dia tidak berada di satu ekosistem yang mendukung itu semua. Tapi overall secara manual pun seperti hanya kita blok, copy, paste ke Excel, ke Word, kemana itu pun sudah cukup sebenarnya. Tapi overall sekali lagi itulah yang saya sampaikan. Kalau teman-teman mau belajar AI, satu pasangannya yang nggak boleh lepas adalah ChatGPT dan Gemini. Itu sama-sama kita pelajari. Nah, kemudahannya kedua-duanya punya keunggulan kompetitif yang berbeda. Dua-duanya bisa saling melengkapi dan dua-duanya bisa saling memperkaya, enrichment data. Nah, atau kalau teman-teman bahasanya data analis itu data enrichment. Ada pengayaan data dari asal yang berbeda dari dua platform yang berbeda sehingga kita mendapatkan point of view yang berbeda. Semakin banyak point of view, semakin lengkap data yang kita peroleh, semakin valid dan verified data yang kita gunakan. Jadi aplikasi dua ini sifatnya komplementer ya, jadi saling melengkapi ya Pak ya, bukan substitusi. Super. Pak Beki, kebetulan kita ada pertanyaan nih satu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi kali ini sore ini karena waktunya juga udah mulai mau habis. Dari Pak Michael Baran mau tanya agak sedikit tapi masih berhubungan dengan AI sih. Mau nanya bagaimana membuat introduction letter pakai AI itu gimana? Terus aplikasi AI yang dipakai yang cocoknya yang mana nih Pak? Oke. Sebenarnya relate nggak relate, tapi overall kita kok pakai ChatGPT sama Gemini. Nah, saya juga pernah pakai dengan cara yang lain, tapi overall kedua-duanya itu bisa kita maksimalkan. Memang ada satu ini ya, salah satu copy.ai. Ini mohon maaf, bentuknya agak sedikit beda karena positioningnya dia settingannya adalah apa namanya landscape ya. Kalau di teman-teman mungkin bentuknya agak sedikit berbeda. Tapi overall, copy.ai ini menjadi salah satu tools yang cukup powerful untuk kita bikin seperti pertanyaan tadi. Karena dia sudah punya prompt yang dedicated. Untuk apa? Untuk copy creation, untuk creative AI, untuk search engine optimization. Prompternya itu sudah tergenerate. Oleh siapa? Oleh algoritma mereka sendiri yang dikolek dari sekian banyak user dan dia sempurnakan serta masukkan promptnya ke dalam favorit atau most used prompter. Nah, ini bahkan kalau teman-teman mau bikin itu bisa disesuaikan.
mau bikin software program, development operation, software services, atau apapun itu semuanya sudah di generate prompternya. Dan sekali lagi, ini menjadi salah satu sarana untuk kita mengoptimasi. Tapi final answer-nya buat kita ya, tetap kitalah sebagai apa namanya ya sistemnya ya, sifatnya humanifikasi atau apa ya intinya biar biar kata-kata yang tergenerate di Nah, dalam apa AI ini rasanya itu memang seperti rasanya kita ngomong sama manusia gitu. manusia. Itu jadi humanifikasinya itu tetap ada walaupun secara umum A sampai Z-nya sudah tergenerate sendiri oleh si AI ini, tapi overall teman-teman tetap harus baca ulang, barangkali harus ada yang disempurnakan, barangkali harus ada yang dioptimasi dari kata-kata itu. Jadi sama Pak, misalkan kata-katanya seperti tadi, bolehlah saya contohin aja ya Pak ya. Boleh, Nah, boleh, masih tapi ada saya waktu. pakai ChatGPT aja ya. Misalkan Ya, saya boleh. pengen seperti ini dengan saya collect aja atau saya modify dari apa tools yang prompt yang sudah saya bikin. Nah, saya paste begini, tapi saya ganti promptnya. Penetrasi market, nah, perintahnya kita bikin berbeda. Kalau tadi permintaannya adalah mencari list of buyer, sekarang kita generate adalah buatkan, Dan ya, buatkan. Ini bonus ya Pak ya, nggak apa-apa ya, ya. bonus sebagai Intro, penanya terakhir. iya, introduction letter untuk buyer, ya, buyer saya. Misalkan di Amerika, ya, lengkap dengan eh, dengan katalog produk dan company profile. Contohnya begini. Nah, Hmm. ingat sekali lagi kaidahnya adalah subjek, predikat, objek, keterangan itu lengkap. Seperti halnya kita membuat sebuah kalimat yang sempurna atau paragraf yang menceritakan role kita sebagai apa, mau ngapain, seperti apa hasilnya yang diinginkan, dan sajikan dalam bentuk apa. Misalkan seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman sekali lagi, ini yang saya bilang, teman-teman perlu melihat hasilnya, lalu humanifikasi. Karena apa? Ini muncul ada kayak dalam tanda kurung, your company name. Nah, ini nggak bisa kalau teman-teman cuma copy-paste, masukkan ke body email, lalu dikirim begitu aja. Wah, salam Pak Bro. Gitu. Ini kan harus yang kita ubah. Your company name, ganti nama kita, atau nama buyer, dan seterusnya. Ini sampai dengan ke bawah. Ini yang perlu teman-teman perlu kembangkan lagi, sesuaikan dengan data-data serta kebutuhan hasil seperti apa yang teman-teman butuhkan serta inginkan. Dan sekali lagi kuncinya adalah repetisi, ulangi lagi, latih lagi, melatih kita sebagai prompternya, melatih si AI ini sebagai result maker-nya atau dia sebagai AI-nya yang mengenerate hasil berdasarkan prompt yang kita input. Oke, baik. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya, teman-teman yang udah bergabung di obrolan ekspor kali ini. Terima kasih nih Pak Pekik, Ya, diskusinya yang sangat bermanfaat dan juga informatif. Banyak bonus-bonusnya tadi yang disebut ya, banyak bonus-bonus yang disebut, yang di-share oleh Pak Pekik, yang udah banyak bagi wawasan, banyak bagi informasi dan juga pengetahuan dan juga pengalaman dari Pak Pekik. Sebelum kita akhiri obrolan ekspor kita kali ini, ada kata penutup nggak Pak untuk teman-teman yang mungkin sedang berpikir untuk ya, menggunakan AI atau memulai ekspor? ya. Sebenarnya kata penutupnya nggak ada, tapi overall begini teman-teman. Lebih tepatnya adalah happy hunting buat teman-teman yang sudah tahu cara mencari buyernya. Jangan lupa pasca kita sudah mendapatkan data buyer, follow up pasca itu. Yang sering kali lemah daripada kita itu follow up. Udah dapat data, udahlah ntar tarsok tarsok, ntar besok. Gitu. Nah ini yang sering kali kelupaan dan jujur aja itulah kelemahan dari UMKM Indonesia. Jadi mari kalau teman-teman udah tahu caranya, udah tahu toolsnya, udah tahu bagaimana cara pakainya, eksplorasi.
Habis eksplorasi, cari buyer-nya. Habis itu follow up. Jadi setelah semuanya berlangsung, teman-teman akan menghadapi 3 stage selanjutnya. Closing, shipping, baru boleh shopping. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Pekik yang sudah bergabung dengan kami kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga yang sudah berpartisipasi aktif di live chat. Jangan lupa untuk teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share obrolan ekspor kali ini. Dan jangan lupa juga untuk bergabung di obrolan ekspor berikutnya yang akan kembali dengan topik-topik yang menarik dan juga bermanfaat bagi teman-teman Sobat Ekspor semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.